Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar materi kelas 8 bab 7 tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah sebagai generasi digital yang berkarakter. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu yang bersumber dari pertanyaan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang jumlah nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa ada 124.000 nabi dan 313 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. 25 diantaranya disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah kalian masih ingat 25 nabi dan rasul itu? Yang pertama ada Nabi Adam, kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Soleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut, yang kedelapan Nabi Ismail, kesembilan Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Shu'aib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Zulkifli, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk atau al-insian. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dimaksud iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Diutusnya Nabi dan Rasul itu merupakan bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemurahan Allah kepada setiap umat diutus seorang Rasul. Tidak ada satu umat pun yang tidak diutus Rasul kepada mereka. Melalui para Nabi dan Rasul itu, manusia bimbingan untuk meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian dapat beribadah kepadanya. Yang ke-B, tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya pada surah Al-Ahzab yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Nah, berdasarkan ayat tersebut, ada 4 tugas yang diemban oleh seorang Nabi dan Rasul. Ke-1, sebagai saksi bagi umatnya. Di akhir kelak, setiap Nabi dan Rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Pada waktu itu dapat diketahui siapa yang benar-benar mengikuti Nabi dan Rasul serta siapa yang hanya mengaku mengikuti Nabi dan Rasul tapi amal perbuatannya menyelisihi mereka. Bagi seseorang yang telah disaksikan oleh Nabi dan Rasulnya bahwa dia betul-betul telah mengikuti ajaran para Nabi dan Rasul itu, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, bila Nabi dan Rasulnya berlepas diri dari mereka dikarenakan amal perbuatannya dan kepercayaannya tidak sesuai dengan yang diajarkan, maka mereka termasuk orang yang merugi. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira ini diberikan oleh Nabi dan Rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Kabar gembira itu berupa informasi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga,
sebagai pemberi peringatan. Peringatan diberikan kepada mereka yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Bagi orang-orang yang ingkar itu diberikan peringatan bahwa mereka akan mendapatkan azab berupa siksa api neraka. Dengan peringatan ini diharapkan mereka bertaubat dengan kembali membenarkan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Yang keempat, sebagai juru dakwah. Maksudnya adalah para nabi dan rasul bertugas mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membimbing mereka agar beribadah dengan tulus dan ikhlas. Tujuannya adalah agar manusia akan dipenuhi dengan cahaya keimanan sehingga menyinari jalan yang akan ditempuh agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Mukjizat nabi dan rasul. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata dalam bahasa Arab azzaza yang berarti melemahkan. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Peristiwa luar biasa ini berupa perkara di luar hukum kebiasaan untuk menguatkan bukti kenabian sekaligus sebagai tanda kebenaran bagi orang-orang yang mengingkarinya. Secara umum, mukjizat dibagi menjadi dua macam. Pertama, mukjizat yang bersifat material, yang kedua bersifat indrawi, dan yang ketiga bersifat lokal. Contoh mukjizat yang pertama ini misalnya mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu, seperti perahu Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim tidak terbakar api, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan lain sebagainya. Mukjizat-mukjizat tersebut dapat disaksikan dan dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat para nabi dan rasul itu menyampaikan risalahnya. Coba anak-anak lihat, ini ada gambar ilustrasi perahu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini perahu ini merupakan salah satu contoh mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tidak kekal. Mukjizat ini membuktikan kenabian dan kerasulan Nabi Nuh alaihissalam terhadap orang-orang yang menentang dan mengingkarinya. Kedua, mukjizat yang bersifat non-materi, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya mulai semenjak diturunkannya Al-Quran sampai akhir zaman. Bagi siapapun yang mempelajari dan memahami Al-Quran dengan benar, ia akan mendapatkan bukti kebenaran kenabian dan kerasulan. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu bersama lagu untuk menghafal 25 nabi. 3, 2, 1, go. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wal anbiya'il mursalin, kulluhum mukramun. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka
semua adalah mulia. Nah anak-anak, setelah kalian mendengarkan lagu yang berjudul 25 Nabi tersebut, semoga kalian bisa mengingat jumlah nabi yang wajib diketahui oleh kita. Demikian pembelajaran hari ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.